Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pekan biasa kedua, dan pada hari ini kita semua kembali diundang untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini memberikan inspirasi bagi kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah hari ini ketika para murid berhadapan dengan orang-orang Farisi, di mana mereka memperributkan atau berselisih tentang puasa. Mengapa murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak berpuasa? Saudara-saudari, apa itu makna puasa bagi kita? Apa itu puasa? Ya. Penekanan puasa itu bukan saja soal makan dan minum, ya. Ya, puasa boleh kita bagaimana senantiasa mengurangi jatah makan, tetapi punya tujuan, punya makna. Bahwa berpuasa itu berarti mengurangi sesuatu agar kita bisa memberi. Bukan berarti mengurangi sesuatu tetapi kita tidak mempunyai makna untuk memberi, untuk berbagi. Karena pada dasarnya tekanan utama atau makna utama dari berpuasa itu sesungguhnya adalah bagaimana sikap batin. Sikap batin seseorang kepada hidup keberimanannya. Sikap batin seseorang kepada Allah dan juga kepada sesama. Puasa memberikan makna sikap pertaubatan. Sikap batin yang mengarahkan manusia kepada pertaubatan. Sikap batin yang mengarahkan manusia itu kepada perubahan diri, kepada penyangkalan diri atau pengendalian diri. Dan di sisi lain bahwa seperti yang saya katakan, bahwa berpuasa itu mempunyai makna untuk berbagi berkat, berbagi rahmat dengan sesama, dengan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan puasa dapat menjadikan kita sebagai latihan rohani untuk mendekatkan hidup kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Sehingga berpuasa itu sesungguhnya memurnikan
memurnikan hati, memurnikan pikiran, memurnikan jiwa orang, agar ia mampu mengarahkan hidupnya atau memusatkan seluruh hidupnya, perhatiannya itu kepada Allah. Oleh karena itu, saudara, dengan berpuasa sesungguhnya orang akan membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Sehingga dalam puasa itu ada satu struktur tatanan kehidupan keberimanan orang, di mana dengan berpuasa orang semakin mau untuk menata kehidupan imannya dan meningkatkan atau menumbuh kembangkan kehidupan rohaninya. Sehingga orang yang mempunyai kehidupan rohaninya yang baik, ada suatu perubahan dalam kehidupan rohaninya, atau ia mampu menata kehidupan imannya dengan baik, maka orang-orang tersebut akan selalu haus dan lapar akan cinta Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan rahmat Tuhan. Sehingga orang yang haus akan rahmat Tuhan, ia juga haus untuk memberikan rahmat itu, membagikan rahmat itu kepada sesama. Sehingga dalam makna puasa ada sikap pemberian diri, ada sikap pengorbanan diri, sikap untuk memberikan hidupnya bagi sesama, seperti Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia dengan kasihnya yang besar di kayu salib dalam menghapus dosa-dosa umat manusia. Sehingga puasa itu bukan untuk cari tenar, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya diet, bukan supaya kita mendapatkan pujian dari orang, tidak. Karena berpuasa itu membebaskan pikiran kita, jiwa kita, hati kita, mulut kita itu dari kebiasaan buruk. Sehingga kita lihat hari ini bagaimana orang-orang Farisi ketika berpuasa tetapi mengejek, menghina, mengkritik murid-murid Yesus. Yesus mengatakan bagaimana mungkin pengantin ada bersama. Yesus berbicara tentang sukacita di dalam Allah. Ketika orang bersukacita di dalam Allah, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Orang tidak berpuasa, orang makan dan minum, orang merayakan suatu perayaan cinta bersama Allah. Oleh karena itu, puasa harus dimaknai dalam sebuah cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, dengan mengorbankan diri kita agar hidup orang lain itu menjadi layak dan pantas oleh sikap pemberian diri kita melalui pemberian berkat. Oleh karena itu, saudara-saudari, puasa harus membebaskan kita. Puasa harus memerdekakan kita dari pikiran-pikiran buruk dan mengarahkan kita, hati kita, jiwa kita itu kepada Allah dan segala kasih-Nya. Saudara-saudari, Allah itu baik. Allah itu Maha Kasih yang menguduskan hidup kita dalam seluruh perjalanan hidup kita, siaran hidup kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita selalu dengan berkat-Nya yang kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.